Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap, episode ke-8. Susi, kata Rena tersenyum dan langsung berdiri memeluk sahabatnya. Kenapa Salsa mau berhenti, Ren? Tanyanya pada sahabatnya. Enggak, Salsa enggak berhenti. Dia tetap bekerja di sini kok, jawabnya sambil membawa Susi duduk di sampingnya. Ada keperluan apa kamu kesini, Sus? Katanya mau ketemuan di luar. Aku mau menanyakan soal Salsa padamu, sambil berbisik kepada Rena. Ya udah, nanti kita lanjut ya. Aku mau menyelesaikan masalah sebentar. Oke, kata Susi mengiyakan. Tante, biarkan mereka bekerja, kata Salsa pada Tante Rena. Tapi Sah, mereka pantas menerima ini semua. Tapi Sah, mereka sudah menampar kamu, malah sampai 2 kali lagi, lanjut Luna. Apa? Salsa ditampar mereka, kata Susi. Keterlaluan kalian, saya akan memanggil polisi agar memenjarakan kalian, kata Susi sambil mengambil ponselnya mau menelpon polisi. Melihat itu semua, Salsa langsung menghampiri Susi. Bu, nggak usah, Salsa nggak apa-apa kok bu. Ini semua adalah kesalahpahaman aja bu, kata Salsa menjelaskan pada Bu Susi. Salsa, maafkan aku, kata Nia meraih tangan Salsa. Iya Mbak Nia, lanjut Salsa. Salsa, aku juga minta maaf karena menuduh kamu mendekati Doni, sambung Lisa. Iya Lis, nggak apa-apa kok. Aku sama Doni itu nggak ada apa-apa, karena Doni kuanggap kayak adikku sendiri. Tante, sekali lagi mohon jangan pecat kami berdua, sambung Nia sambil menangkupkan tangannya. Nia dan Lisa memohon tidak dipecat. Baiklah, saya tidak akan memecat kalian berdua. Tapi ingat, jangan sekali-kali kalian mengganggu Salsa lagi, ataupun yang lainnya. Ingat itu. Kalau sampai ketahuan saya tidak akan segan-segan memecat dan memenjarakan kalian. Dan bisa saja kalian tidak akan bisa bekerja di sini atau dimanapun, ancam Tante Rena panjang lebar. Iya, perlu diingat juga kalau sampai kalian mengganggu Salsa, kalian akan berurusan dengan saya, ancam Bu Susi pada keduanya. Karena Salsa sudah saya anggap kayak anak saya sendiri, lanjut Susi. Nia dan Lisa menganggukkan kepalanya, mereka bersalah. Iya Tante, iya Bu Susi, terima kasih Tante karena tidak memecat kami, kata Nia. Ya sudah, kalian boleh keluar dan pulang karena sudah lewat jam pulang, kata Tante Rena mempersilahkan Nia dan Lisa. Nia dan Lisa berlalu dari hadapan mereka dan menuju loker mengambil barang-barang mereka. Terima kasih Tante karena tidak memecat mereka, kata Salsa. Maaf Tante Rena, Luna, dan Bu Susi, Salsa pamit pulang dulu ya, kata Salsa meraih tangan Tante Rena dan Bu Susi. Iya, hati-hati ya, kata keduanya. Kemudian Salsa keluar dari ruangan admin menuju parkiran. Sebelum sampai parkiran, Salsa mengambil barang-barangnya di loker. Luna, kamu jangan pulang dulu karena ada yang Tante tanyakan, kata Tante Rena. Sebentar ya Sus, aku mau mengambil minuman dulu, kata Rena sambil berjalan keluar. Luna yang mau beranjak pergi langsung duduk kembali. Di ruangan loker, Salsa bertemu dengan Nia dan Lisa yang ternyata sedang menunggunya. Salsa, kata Nia langsung memeluk Salsa sambil menangis. Mbak Nia, kenapa menangis? Maafkan aku ya Salsa karena sudah menampar kamu. Udah Mbak, jangan menangis, lupakan saja masalah tadi. Saya nggak apa-apa kok Mbak. Nia melepaskan pelukannya dan menghapus air matanya. Sah, maafkan aku juga ya karena aku sudah memaki-maki kamu, lanjut Lisa. Iya, kalian adalah temanku, jadi jangan terlalu dipikirkan lagi. Ayo pulang, udah sore, nanti pada dicariin orang rumah loh, kata Salsa mengajak mereka keluar dari ruangan loker. Mereka bertiga berjalan menuju keluar minimarket, menuju parkiran dan masing-masing mengambil kendaraannya, kemudian melanjutkan dan menuju rumah mereka masing-masing. Di ruangan admin, Luna duduk dengan santai sampai menunggu Tante Rena yang lagi mengambil minuman. Kemudian Tante Rena datang.
Ada apa tante? Bukan tante yang mau bertanya sayang, tapi tuh tante Susi yang mau tanya banyak dengan kamu. Tante Susi? Tanya Luna. Iya nah, tante Susi yang mau tanya karena kamu kan sahabat karibnya Salsa dari SMA. Pasti kamu tahu semua tentang Salsa, kata tante Rena. Iya Luna, tante mau tanya tentang Salsa, boleh kan? Ujar tante Susi. Boleh tante, apa yang mau tante tanyakan tentang Salsa? Kata Luna. Yang ingin tante tahu siapa orang tua Salsa? Tanya tante Susi. Iya tante, kedua orang tua Salsa meninggal beberapa minggu yang lalu, kata Luna. Meninggal karena apa nah? Kata tante Susi. Karena kecelakaan tante, ayahnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, dan bundanya meninggal karena sudah berada di rumah sakit karena tidak bisa tertolong lagi, sambung Luna. Salsa terpaksa cuti kuliah karena harus bekerja untuk biaya hidup dan dia dan adiknya yang masih sekolah. Ujar Luna kelihatannya sangat sedih. Tante Susi terlihat sedih, tak terasa air matanya menetes dan memandang Rena sahabatnya. Rena hanya mengangguk mengiyakan ucapan Luna. Kasihan Salsa, gumamnya namun masih terdengar oleh Luna dan Tante Rena. Ya sus, kasihan dia, kata Rena. Begitu malangnya nasib Salsa, apakah keluarganya masih ada? Tanya Tante Susi. Keluarga dari kedua belah pihak masih ada tante, cuman mereka tidak mau tahu dengan keberadaan keluarga Salsa, jawab Luna. Kenapa? Tanyanya lagi. Karena saat menikah kedua orang tua Salsa tidak disetujui oleh masing-masing keluarga, jawab Luna. Apakah Salsa mengetahui dan mengenal keluarga dari kedua orang tuanya? Tanya Tante Rena. Salsa mengetahui kalau dia masih punya keluarga, tapi kalau mengenal enggak. Salsa enggak pernah mengenal sama sekali dengan keluarga ayah dan bundanya, jawab Luna. Kalau almarhum ayahnya bekerja apa? Tanya Tante Susi. Ayahnya bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah kantor yang ada di kota ini tante, dan bundanya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa saja, jawab Luna. Begitu malangnya ya nasib kedua bersaudara itu, ujar Tante Susi. Di mana alamat rumahnya nah? Tanya Tante Susi. Di Jalan Gajah Mada nomor 39 tante, tidak jauh dari minimarket ini, sambung Luna. Terima kasih ya nak udah ngasih tahu tentang Salsa, kata Tante Susi tersenyum. Iya tante, sama-sama, kata Luna sambil tersenyum. Tapi tante kalau boleh tahu buat apa tante menanyakan tentang Salsa? Tanya Luna. Tante Susi menarik napas dalam-dalam dan memandang Tante Rena. Tante Rena juga memandang Susi dan ingin tahu juga apa yang dari Susi bertanya tentang Salsa. Ya Sus, kenapa kamu menanyakan Salsa? Aku juga mau tahu, kata Tante Rena. Baiklah, aku jelaskan. Aku bertanya tentang Salsa karena aku ada rencana mau menjodohkan anakku yang pertama dengan dia, jawab Tante Susi. Oh begitu, kata Rena datar. Aku sudah menyukai Salsa sejak pertama kali melihat dia di minimarket ini, kata Susi. Luna hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda mengerti apa yang dibicarakan tante-tantenya. Tapi apakah Salsa punya kekasih? Tanya Rena. Nah iya, benar itu. Kenapa aku gak kepikiran dari awal ya? Kata Susi. Tenang aja tante, dia tidak ada kekasih. Kalau yang naksir sih banyak, aku juga sampai kalah kotan, ujar Luna sambil tertawa. Bagus itu, jadi ada peluang aku menjodohkan dia dengan anakku, kata Tante Susi dengan senang. Tapi jangan dibilang ya nah kalau tante yang mau menjodohkan dia dengan anak tante. Siap tante, ujar Luna sambil menghormat pada Tante Susi. Mereka tertawa melihat ulah Luna. Ya udah aku pulang dulu ya Ren, pamit Susi. Ya hati-hati ya Sus, sambung Rena. Kemudian Susi berjalan keluar ruangan menuju pintu, keluar minimarket dan menuju parkiran di mana mobilnya diparkir. Susi melajukan mobilnya, meninggalkan minimarket Rena dan menuju rumahnya. Tante, menurut Tante, bahagia nggak Salsa sama anaknya Tante Susi? Kata Luna. Menurut Tante bahagia, karena katanya anak Susi itu baik semua dan dia punya anak dua, yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan sudah menikah, bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan mohon maaf kalau cara ngomongnya belak-belakan dan jangan lupa berkomentar sebanyak-banyaknya ya.
Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.